Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Tria Azmina Ziri Saragi dengan NIM 23032001. Nah, teman-teman, di sini kita akan masuk ke video pembelajaran ke-10 dengan tema teknik dan strategi advokasi modern dalam agribisnis. Pengertian advokasi dalam agribisnis ini merupakan suatu proses atau rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh individu, kelompok, maupun organisasi untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat agar memperoleh hak, perlindungan, keadilan, maupun perubahan kebijakan yang lebih baik. Jadi, advokasi tidak hanya sebatas menyampaikan keluhan atau kritik, tetapi juga mencakup upaya memberikan solusi, membangun komunikasi dengan pihak yang berwenang, serta mempengaruhi proses pengambilan keputusan agar menghasilkan kebijakan yang memberikan manfaat bagi masyarakat luas. Gitu, teman-teman. Jadi, dalam konteks agribisnis, advokasi ini memiliki peran yang sangat penting, karena sektor pertanian itu merupakan salah satu sektor yang berhubungan langsung dengan kehidupan masyarakat. Jadi agribisnis tidak hanya mencakup kegiatan budidaya atau peternakan, tetapi juga meliputi penyediaan sarana produksi, pengelolaan hasil pertanian, distribusi pemasaran, hingga konsumsi. Jadi, oleh karena itu, berbagai permasalahan yang terjadi pada sektor agribisnis akan berdampak banyak pihak. Jadi mulai dari petani, usaha, pedagang, konsumen, hingga pemerintah. Pelaksanaan advokasi di bidang agribisnis ini bertujuan untuk menyampaikan berbagai aspirasi, kebutuhan, dan permasalahan yang dihadapi oleh petani maupun pelaku usaha pertanian kepada pihak-pihak yang memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan. Jadi melalui advokasi masyarakat dapat menyuarakan berbagai isu seperti rendahnya hasil panen, tingginya harga pupuk, keterbatasan akses modal, kurangnya fasilitas irigasi, alih fungsi lahan, perubahan iklim, hingga kebijakan impor yang dapat mempengaruhi kesejahteraan petani. Jadi dengan demikian, advokasi ini menjadikan salah satu sarana untuk menjembatani komunikasi antara masyarakat dengan pemerintah, agar kebijakan yang dihasilkan lebih sesuai dengan kondisi nyata di lapangan. Jadi pada masa lalu, kegiatan advokasi umumnya dilakukan melalui cara-cara konvensional, seperti audiensi dengan pemerintah, penyampaian surat resmi, seminar, diskusi publik, aksi demonstrasi, maupun musyawarah bersama. Cara-cara tersebut masih tetap digunakan hingga saat ini. Namun perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan yang sangat besar terhadap pola pelaksanaan advokasi. Kemajuan internet, media sosial, dan teknologi komunikasi itu membuat proses penyampaian informasi menjadi lebih mudah dan mampu menjangkau masyarakat dalam jumlah yang lebih besar dibandingkan sebelumnya. Gitu, teman-teman. Dan lalu, pada era digital telah melahirkan konsep advokasi modern, yaitu kegiatan advokasi yang memanfaatkan berbagai teknologi digital seperti media komunikasi, penyebaran informasi. Jadi berbagai platform lah digunakan seperti Instagram, Facebook, X, Twitter, TikTok, YouTube, website, blog, petisi daring, hingga aplikasi pesan instan. Kini menjadi sarana yang efektif untuk mengedukasi masyarakat, menyampaikan fakta, membangun opini publik, serta menggalang dukungan terhadap suatu isu yang sedang diperjuangkan, teman-teman. Jadi melalui teknologi digital, informasi mengenai suatu permasalahan pertanian dapat menyebar dengan cepat dan berbagai daerah ke berbagai daerah hingga tingkat nasional. Jadi peluang untuk mendapatkan perhatian dari pemerintah maupun masyarakat ini menjadi lebih besar gitu. Selain mempercepat penyebaran informasi, advokasi modern juga memberikan kesempatan yang luas bagi masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Jadi masyarakat tidak lagi hanya menjadi penerima informasi, tetapi juga memberikan pendapat, penyebaran informasi kembali, menandatangani petisi online, memberikan dukungan melalui media sosial, bahkan ikut berkontribusi dalam penyusunan solusi terhadap suatu persoalan. Jadi dengan demikian, advokasi menjadi lebih terbuka, partisipatif, dan melibatkan berbagai elemen masyarakat.
Dalam praktiknya, advokasi modern ini tidak hanya berorientasi pada penyelesaian masalah jangka pendek, tetapi juga berupaya menciptakan perubahan yang bersifat berkelanjutan. Misalnya, ketika terjadi permasalahan kelangkaan pupuk bersubsidi, tujuan advokasi bukan hanya agar pupuk segera tersedia, tapi juga mendorong pemerintah untuk memperbaiki sistem distribusi pupuk, sehingga permasalahan yang sama tidak terus berulang pada masa mendatang. Oleh karena itu, advokasi modern ini lebih menekankan pada perubahan sistem, kebijakan, maupun tata kelola yang dapat memberikan manfaat dalam jangka panjang. Jadi, keberhasilan suatu advokasi juga dipengaruhi oleh beberapa faktor penting, seperti kejelasan tujuan, ketersediaan data yang akurat, kemampuan membangun komunikasi di berbagai pihak, dukungan masyarakat, serta strategi penyampaian informasi yang tepat. Jadi, informasi yang disampaikan itu harus berdasarkan fakta dan data yang dapat dipertanggungjawabkan, sehingga mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat maupun kebijakan. Nah, sebaliknya, advokasi yang dilakukan tanpa data yang jelas itu berpotensi menimbulkan kesalahpahaman, bahkan dapat mengurangi kredibilitas pihak yang menyampaikan aspirasi. Nah, teman-teman, pada bidang agribisnis, jadi advokasi modern ini memiliki peran strategis dalam meningkatkan kesejahteraan petani. Jadi melalui advokasi, pertanian dapat memperoleh akses yang lebih baik terhadap informasi, teknologi, bantuan pemerintah, pembiayaan usaha, perlindungan hukum, hingga peluang pemasaran hasil pertanian. Selain itu, advokasi juga mendorong terciptanya kebijakan yang lebih berpihak pada petani, meningkatkan ketahanan pangan nasional, serta memperkuat pembangunan sektor pertanian secara berkelanjutan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa teknik dan strategi advokasi modern dalam agribisnis merupakan serangkaian upaya yang dilakukan secara terencana dengan memanfaatkan perkembangan teknologi, pemberdayaan masyarakat, dan kerjasama dengan berbagai pihak untuk memperjuangkan kepentingan petani dan sektor pertanian. Jadi advokasi modern tidak hanya berfungsi sebagai sarana menyampaikan aspirasi, tapi juga menjadi alat untuk membangun kesadaran masyarakat, memperkuat posisi petani dalam proses pengambilan keputusan, meningkatkan partisipasi publik, serta mendorong lahirnya kebijakan yang lebih adil, efektif, dan berkelanjutan bagi pembangunan agribisnis di Indonesia. Jadi mungkin ada pertanyaan nih kan, kayak mengapa advokasi ini penting sih dalam agribisnis gitu. Jadi ya teman-teman, sektor agribisnis ini salah satu sektor yang memiliki peranan sangat penting dalam pembangunan suatu negara, terutama di Indonesia. Itulah yang dikenal sebagai negara agraris. Nah, sektor ini tidak hanya berfungsi sebagai penyedia kebutuhan pangan bagi masyarakat, tapi juga menjadi sumber mata pencarian bagi jutaan petani, peternak, nelayan, pelaku usaha pertanian gitu, hingga industri pengolahan hasil pertanian. Jadi selain itu, agribisnis juga berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Penciptaan lapangan kerja, pengurangan kemiskinan, serta peningkatan lapangan kerja, pengangguran. Oleh karena itu, berbagai permasalahan yang terjadi di sektor agribisnis akan memberikan dampak yang luas terhadap kondisi sosial maupun ekonomi masyarakat. Jadi dalam pelaksanaannya, sektor agribisnis ini menghadapi berbagai tantangan yang semakin kompleks dari waktu ke waktu. Salah satunya adalah perubahan iklim, yang dimana menyebabkan pola musim menjadi tidak menentu, curah hujan yang tidak dapat diprediksi, lalu meningkatnya suhu udara, kekeringan berkepanjangan maupun banjir. Ini seringkali mengakibatkan penurunan produksi, bahkan gagal panen. Jadi kondisi tersebut secara langsung itu mempengaruhi pendapatan petani karena hasil produksi yang diperoleh menjadi lebih sedikit dibandingkan biaya produksi yang telah dikeluarkan. Nah, selain itu, ada juga yang namanya alih fungsi lahan. Jadi
Maaf ya, saya lagi ngecas juga, cuman nggak masuk charger. Ada ya? Masuk. Kok nggak masuk ya? Nah, baru masuk. Nah, selain perubahan iklim, ada juga alih fungsi lahan pertanian yang juga menjadi permasalahan serius karena banyaknya lahan sawah maupun lahan pertanian produktif yang beralih fungsi menjadi kawasan industri, perumahan, pusat belanja maupun infrastruktur lain. Jadi berkurangnya luas lahan pertanian ini kan menyebabkan kapasitas produksi pangan semakin menurun sehingga dapat mengancam ketahanan pangan nasional. Namun, di sisi lain, petani ini kehilangan lahan garapan yang selama ini menjadi sumber utama pendapatan mereka gitu. Nah, selain itu, ada juga lah permasalahan yang sering dihadapi, yaitu ketidakstabilan harga hasil panen. Karena pada saat musim panen raya, produksi pertanian biasanya meningkat dalam jumlah yang sangat besar. Namun, tingginya produksi itu seringkali tidak diimbangi dengan penyerapan pasar yang memadai, sehingga harga jual hasil panen itu mengalami penurunan. Jadi kondisi ini menyebabkan petani memperoleh keuntungan yang kecil, bahkan tidak sedikit yang mengalami kerugian karena harga jual lebih rendah dibandingkan biaya produksi yang telah dikeluarkan. Namun sebaliknya, jika produksi menurun akibat cuaca buruk, harga pangan justru meningkat sehingga memberatkan konsumen. Jadi situasi seperti ini menunjukkan bahwa sektor pertanian ini membutuhkan kebijakan yang mampu menjaga keseimbangan antara kepentingan produsen dan konsumen. Jadi adalah tantangan berikutnya itu keterbatasan akses terhadap sarana produksi seperti pupuk bersubsidi, bibit unggul, pestisida, alat dan mesin pertanian, serta modal usaha. Ini tidak semua petani itu memiliki kemampuan ekonomi untuk membeli sarana produksi dengan harga yang relatif tinggi. Bahkan dalam beberapa kasus, distribusi pupuk bersubsidi tidak berjalan dengan baik, sehingga petani mengalami kesulitan memperoleh pupuk pada saat musim tanam. Jadi apabila kebutuhan tersebut tidak terpenuhi, produktivitas pertanian akan menurun dan berdampak pada pendapatan petani. Lalu, selain permasalahan teknis, petani juga menghadapi berbagai kendala dalam memperoleh akses terhadap informasi, teknologi, pembiayaan, maupun pemasaran hasil pertanian. Sebagai petani, khususnya di daerah pedesaan kan, masih memiliki keterbatasan dalam memanfaatkan teknologi digital, sehingga informasi mengenai harga pasar, inovasi pertanian, maupun program bantuan pemerintah tidak selalu dapat diterima secara tepat. Jadi akibatnya, petani ini sering kali berada posisi yang kurang menguntungkan dibandingkan pelaku usaha lain. Nah, berbagai permasalahan tersebut tidak dapat diselesaikan oleh petani secara individu. Jadi setiap petani memiliki keterbatasan dalam menyampaikan aspirasi maupun memperjuangkan kepentingan kepada pemerintah atau pihak yang memiliki kewenangan. Oleh karena itu, diperlukan suatu mekanisme yang mampu menghimpun suara dan kepentingan petani secara bersama-sama. Itu melalui kegiatan advokasi. Nah, advokasi ini memungkinkan berbagai permasalahan yang dialami petani di lapangan dapat disampaikan secara sistematis, didukung oleh data dan fakta sehingga memperoleh perhatian dari pihak yang berwenang. Jadi melalui kegiatan advokasi, petani memiliki kesempatan yang lebih besar untuk memperoleh perlindungan hukum, terutama dalam menghadapi sengketa. Praktik perdagangan yang tidak adil maupun kebijakan yang merugikan masyarakat. Jadi advokasi juga berfungsi untuk memperjuangkan akses terhadap bantuan pemerintah, kayak pupuk bersubsidi, bantuan alat dan mesin, kredit usaha atau KUR, pelatihan peningkatan kapasitas, hingga program pemberdayaan petani. Jadi tidak hanya itu, advokasi juga berperan penting dalam mendorong lahirnya kebijakan yang lebih adil dan berpihak kepada petani.
Ini melalui penyampaian aspirasi, diskusi dengan pemerintah, kajian ilmiah, serta dukungan masyarakat. Nah, berbagai kebijakan yang kurang sesuai dapat dievaluasi sehingga menghasilkan keputusan yang lebih tepat sasaran. Misalnya, advokasi dapat dilakukan untuk memperjuangkan stabilisasi harga hasil panen, peningkatan kualitas infrastruktur irigasi, perlindungan lahan pertanian, maupun peningkatan anggaran pembangunan sektor pertanian. Jadi advokasi juga memiliki fungsi sarana pemberdayaan masyarakat. Nah, melalui kegiatan advokasi, petani ini didorong untuk lebih memahami hak dan kewajibannya, lalu meningkatkan kemampuan berorganisasi, serta aktif berpartisipasi dalam proses pembangunan pertanian. Jadi semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, maka kebijakan yang dihasilkan akan semakin sesuai dengan kebutuhan masyarakat di lapangan. Nah, pada era digital saat ini, pelaksanaan advokasi ini lebih efektif karena didukung oleh perkembangan teknologi informasi. Nah, media sosial, website, petisi daring, hingga pemberitaan media massa memungkinkan informasi mengenai berbagai permasalahan pertanian dapat diketahui oleh masyarakat dalam waktu yang sangat singkat. Dukungan publik yang luas juga dapat memberikan tekanan positif kepada pemerintah untuk segera mengambil langkah penyelesaian terhadap permasalahan yang terjadi. Jadi dengan demikian, advokasi tidak hanya menjadi sarana penyampaian aspirasi, tapi juga menjadi alat untuk membangun kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pembangunan sektor pertanian. Nah, berdasarkan uraian tersebut dapatlah disimpulkan kalau advokasi ini memiliki peranan yang sangat penting dalam sektor agribisnis. Karena apa? Karena menjadi jembatan antara petani, masyarakat, pelaku usaha, akademisi, dan pemerintah. Jadi dalam menyelesaikan berbagai permasalahan pertanian. Gitu. Nah, melalui advokasi, berbagai aspirasi dapat disampaikan secara lebih terarah, sehingga mampulah mendorong penciptaan kebijakan yang lebih adil, peningkatan kesejahteraan petani, memperkuat ketahanan pangan, serta mendukung pembangunan agribisnis yang berkelanjutan di Indonesia. Pada materi kali ini kita akan mempelajari bagaimana teknik dan strategi advokasi modern diterapkan dalam bidang agribisnis. Jadi jika dulu advokasi itu identik dengan aksi demonstrasi, sekarang perkembangan teknologi telah mengubah cara masyarakat menyampaikan aspirasi. Di media sosial, pemberitaan media itu menjadi alat yang efektif dalam memperjuangkan kepentingan petani. Dan oleh karena itu, mahasiswa agribisnis itu perlu memahami bagaimana advokasi dilakukan secara efektif, sehingga mampu memberikan dampak positif bagi pembangunan pertanian. Nah, digital advokasi. Jadi, pengertian digital advokasi ini merupakan kegiatan advokasi yang memanfaatkan teknologi digital untuk menyampaikan informasi, membangun opini publik, serta memperoleh dukungan masyarakat. Jadi pemanfaatan internet membuat informasi dapat tersebar dengan cepat sehingga isu yang dibawa hanya diketahui oleh masyarakat lokal. Itu dapat menjadi perhatian nasional, bahkan internasional. Jadi ciri-ciri digital advokasi ini dia ada 5. Itu menggunakan internet sebagai media utama, informasi dapat disebarkan dengan cepat, biaya relatif lebih murah, dapat menjangkau masyarakat luas, dan bersifat interaktif. Karena masyarakat dapat memberikan komentar maupun tanggapan. Jadi contoh penerapan digital advokasi dalam agribisnis ini, misalnya gini, pada musim panen raya, petani bawang di daerah Takengon ini mengalami penurunan harga jual yang sangat drastis. Harga bawang merah yang sebelumnya berada pada kisaran 30.000 per kilo, ini turun menjadi 8.000 sampai 10.000 per kilo. Ya, penurunan harga tersebut terjadi karena jumlah produksinya melimpah. Sementara dari pasar tidak selalu menampung seluruh hasil panen petani. Jadi, akibatnya banyaklah petani yang mengalami kerugian karena biaya produksi yang telah dikeluarkan, seperti pembelian pupuk, benih, pestisida, pengolahan lahan, hingga upah tenaga kerja jauh lebih besar dibandingkan pendapatan yang diperoleh dari hasil penjualan. Nah, melihat kondisi tersebut,
Kelompok tani bersama para pemuda itu berinisiatif melakukan advokasi secara digital. Jadi mereka mendokumentasikan kondisi di lapangan melalui foto, video yang memperlihatkan banyaknya hasil panen yang belum terjual, serta kesulitan yang dialami petani akibat rendahnya harga bawang merah. Lalu, video tersebut juga dilengkapi dengan penjelasan mengenai penyebab turunnya harga, besarnya biaya produksi, serta harapan petani agar pemerintah memberikan solusi lah seperti membuka akses pasar baru, melakukan penyerapan hasil panen, atau memberikan bantuan kepada petani yang berdampak. Selanjutnya video tersebut diunggah ke berbagai platform media sosial seperti Instagram, Facebook, apalagi TikTok tuh kan yang pasti gampang kali viralnya, terus YouTube, lalu Twitter. Jadi untuk memperluas jangkauan informasi, kelompok tani menggunakan hashtag selamatkan petani bawang, beli produk lokal, atau dukung petani Indonesia. Jadi penggunaan hashtag ini bertujuan agar masyarakat lebih mudah menemukan informasi terkait permasalahan yang sedang dihadapi, serta mendorong lebih banyaknya orang untuk ikut menyebarkan pesan tersebut. Jadi selain membagikan video, kelompok tani juga mengajak masyarakat untuk membeli bawang merah secara langsung dari petani dengan harga yang lebih layak. Nah, beberapa influencer, akademisi, dan media lokal itu turut membagikan informasi tersebut, sehingga kampanye semakin dikenal oleh masyarakat luas. Dukungan yang semakin besar membuat isu ini mendapat perhatian dari pemerintah daerah. Setelah dilakukan koordinasi dengan Dinas Pertanian dan instalasi terkait, pemerintah kemudian mengambil langkah dengan membantu memasarkan hasil panen, memfasilitasi kerjasama dengan distributor, serta mengadakan operasi pasar untuk menyerap sebagian hasil produksi pertanian. Jadi contoh tersebut itu menunjukkan bahwa digital advokasi tidak hanya berfungsi sebagai sarana menyampaikan keluhan, tapi juga alat untuk membangun kesadaran masyarakat, menggalang dukungan publik, dan mendorong pemerintah mengambil tindakan yang lebih cepat dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi petani. Jadi dengan memanfaatkan teknologi digital secara tepat, aspirasi petani dapat disampaikan kepada masyarakat luas, sehingga peluang untuk memperoleh solusi menjadi lebih besar dibandingkan apabila hanya disampaikan melalui cara konvensional gitu. Lalu selanjutnya itu ada grassroots advokasi. Jadi, grassroots advokasi ini merupakan strategi advokasi yang berawal dari masyarakat, akar rumput, yaitu masyarakat yang secara langsung mengalami dan merasakan dampak dari suatu permasalahan. Jadi dia berbeda dengan advokasi yang digerakkan oleh pemerintah atau organisasi besar. Nah, grassroots advokasi ini lebih menekan pada partisipasi aktif masyarakat dalam menyampaikan aspirasi, memperjuangkan hak, serta mencari solusi terhadap masalah yang mereka hadapi. Jadi kekuatan utama dari strategi ini terletak pada keterlibatan masyarakat secara langsung sehingga aspirasi yang disampaikan benar-benar mencerminkan kondisi nyata di lapangan. Dalam bidang agribisnis, pelaku utama grassroots advokasi adalah petani, kelompok tani, gabungan kelompok tani atau gapotan, koperasi pertanian, penyuluhan pertanian, serta masyarakat desa yang menggantungkan kehidupan mereka pada sektor pertanian. Jadi mereka bekerja sama untuk mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi, seperti kurangnya air irigasi, kelangkaan pupuk bersubsidi, rendahnya harga hasil panen, serangan hama dan penyakit tanaman, hingga terbatasnya akses terhadap pasar. Setelah permasalahan diidentifikasi, masyarakat secara bersama-sama itu menyusun usulan, mengumpulkan data pendukung, dan menyampaikan aspirasi kepada pemerintah atau pihak terkait agar memperoleh solusi yang tepat. Jadi dengan demikian, grassroots advokasi tidak hanya menjadi sarana untuk menyampaikan keluhan, tapi juga merupakan bentuk pemberdayaan masyarakat. Jadi melalui strategi ini, petani didorong lebih aktif berpartisipasi dalam proses pembangunan pertanian, bekerja sama dengan anggota komunitas, serta meningkatkan kemampuan mereka dalam memperjuangkan hak dan kepentingan bersama secara mandiri dan berkelanjutan. Nah, ciri-cirinya ini berasal dari masyarakat, dilakukan secara kolektif, fokus pada kepentingan bersama,
mengutamakan musyawarah memiliki kekuatan karena melibatkan banyak orang. Contohnya, para petani di sebuah desa itu mengalami kesulitan memperoleh pasokan air karena saluran irigasi yang ada itu rusak dan tidak mampu mengalirkan air ke seluruh lahan pertanian. Jadi kan pada ini kondisinya menyebabkan hasil panen menurun, terutama pada saat musim kemarau. Jadi untuk mengatasi permasalahan tersebut, petani mengadakan pertemuan rutin melalui kelompok tani guna membahas kondisi yang terjadi, mengumpulkan data mengenai luas lahan yang terdampak, serta menyusun usulan pembangunan atau perbaikan saluran irigasi. Jadi setelah mencapai kesepakatan bersama, perwakilan kelompok tani menyampaikan aspirasi tersebut kepada pemerintah desa dan pemerintah daerah melalui musyawarah, audiensi, maupun forum perencanaan pembangunan. Jadi dalam menyampaikan usulan tersebut, petani juga membawa data dan bukti konkret terkait kondisi lapangan agar pemerintah dapat memahami urgensi permasalahan yang dihadapi. Jadi contoh ini menunjukkan bahwa grassroots advokasi berawal dari inisiatif masyarakat yang secara langsung mengalami masalah, kemudian dilakukan secara bersama-sama untuk memperjuangkan kepentingan bersama. Jadi dengan demikian, meningkatlah produktivitas pertanian dan kesejahteraan petani. Lalu selanjutnya ada media relation. Jadi media relation ini upaya membangun hubungan baik dengan media massa agar informasi mengenai suatu isu itu dapat dipublikasi secara luas. Nah, media memiliki peran besar dalam membentuk opini masyarakat. Jadi oleh karena itu, organisasi petani maupun lembaga advokasi itu harus mampu bekerja sama dengan media. Jadi ciri-cirinya ini menjalin komunikasi dengan wartawan, menyusun siaran pers, mengadakan konversi pers, memberikan informasi yang akurat, lalu menjaga hubungan baik dengan media. Jadi ketiga strategi tersebut itu memiliki fungsi yang berbeda-beda namun saling mendukung. Kayak digital advokasi ini memperluas penyebaran informasi, grassroots advokasi ini memperkuat dukungan masyarakat, sedangkan media relation ini membantu menyampaikan isu kepada masyarakat luas melalui media massa. Lalu digital advokasi ini kan memanfaatkan media sosial, yang dimana bentuk advokasi memanfaatkan berbagai platform digital kayak Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, YouTube, website, dan media digital lainnya untuk menyampaikan informasi, membangun kesadaran masyarakat, serta memperoleh dukungan terhadap suatu isu yang sedang diperjuangkan. Di dalam bidang agribisnis, digital advokasi menjadi salah satu strategi yang sangat efektif karena perkembangan internet telah memudahkan masyarakat dalam mengakses berbagai informasi mengenai sektor pertanian. Jadi berbagai permasalahan seperti rendahnya harga hasil panen, kelangkaan pupuk, alih fungsi lahan, sehingga dampak perubahan iklim terhadap pertanian dapat disampaikan kepada masyarakat luas dengan lebih cepat melalui media sosial. Jadi media sosial menjadi sarana yang efektif karena digunakan oleh jutaan orang setiap hari, sehingga informasi dapat tersebar hanya dalam hitungan menit dan menjangkau masyarakat dari berbagai daerah. Namun selain itu, media sosial juga memungkinkan terjadinya komunikasi dua arah antara masyarakat, petani, akademisi, pemerintah, organisasi pertanian maupun media massa. Jadi melalui kolom komentar, pesan langsung maupun fitur berbagai informasi, setiap pihak dapat memberikan pendapat, kondisi berdiskusi, serta mencari solusi bersama terhadap permasalahan yang dihadapi. Jadi oleh karena itu, media sosial tidak hanya berfungsi sebagai sarana penyebaran informasi, tapi juga menjadi media untuk membangun opini publik, meningkatkan partisipasi masyarakat, memperkuat dukungan terhadap petani,
serta mendorong pemerintah agar lebih responsif dalam mengambil kebijakan yang berkaitan dengan sektor agribisnis. Nah, fungsi media sosial dalam advokasi, dia menyampaikan informasi, membangun komunitas, mengorganisir aksi, membentuk opini publik, berkomunikasi dengan pemerintah. Jadi, kelebihan digital advokasi ini banyak digunakan pada era digital. Karena kan digital advokasi dengan memanfaatkan internet dan media sosial, jadi penyampaian dapat dilakukan secara lebih cepat, efisien, dan menjangkau lebih banyak orang dibandingkan dengan metode advokasi konvensional. Dia lebih cepat, lalu murah kan, mudah dilakukan, dan menjangkau masyarakat luas, juga meningkatkan partisipasi masyarakat. Namun ada kurangnya juga. Jadi satu itu banyaknya berita hoax. Banyaknya berita hoax. Karena tantangan terbesarnya ini maraknya penyebaran berita bohong atau hoax. Jadi informasi yang tidak benar itu dapat menyebar dengan sangat cepat, sehingga berpotensi menimbulkan kepanikan, kesalahpahaman, bahkan konflik di masyarakat. Jadi setiap informasi yang dibagikan harus terlebih dahulu diperiksa kebenaran sumber data agar tidak menyesatkan masyarakat. Lalu informasinya itu mudah disalahartikan. Kayak kita akan share video atau foto atau caption sepenggal tidak yang minim minim penjelasan, itu juga membuat perspektif orang bisa berubah-ubah dan menimbulkan kesalahpahaman gitu. Lalu membutuhkan internet. Jadi jaringan internet itu sangat dibutuhkan. Jadi lalu setelah itu tidak semua masyarakat aktif di media sosial. Benar, tidak semua masyarakat itu aktif di media sosial. Jadi kesimpulannya gini, media sosial kan menjadi salah satu alat advokasi yang sangat efektif dalam mendukung penyampaian aspirasi masyarakat di bidang agribisnis. Jadi kecepatan penyebaran informasi, biaya yang relatif rendah, kemudian kemudian penggunaan, jangkauan yang luas, serta tingginya partisipasi masyarakat ini menjadikan digital advokasi sebagai strategi yang sangat relevan pada era digital. Namun, pemanfaatan media sosial juga harus dilakukan secara bijaksana dengan mengutamakan keakuratan data, etika dalam berkomunikasi, serta tanggung jawab dalam menyampaikan informasi. Selain itu, digital advokasi akan memberikan hasil yang lebih optimal apabila dipadukan dengan strategi advokasi lain, seperti pemberdayaan masyarakat dan kerjasama dengan media massa. Jadi dengan demikian, tujuan advokasi untuk memperjuangkan kepentingan petani dan mendorong terciptanya kebijakan yang lebih berpihak kepada sektor agribisnis itu dapat tercapai secara lebih efektif dan berkelanjutan gitu. Nah, kita langsung masuk ke digital advokasi petisi online. Jadi pengertiannya ini, petisi online itu kan merupakan suatu bentuk dukungan masyarakat terhadap suatu isu melalui pengumpulan tanda tangan secara digital. Nah, petisi biasanya dilakukan ketika masyarakat menginginkan adanya perubahan kebijakan, penyelesaian suatu masalah, atau perlindungan terhadap kepentingan masyarakat. Dengan tujuan itu mengumpulkan dukungan masyarakat, menunjukkan bahwa suatu masalah mendapat perhatian publik, lalu memberikan tekanan kepada pengambil kebijakan, dan membuktikan bahwa masyarakat menginginkan perubahan. Jadi, ciri-ciri petisi online itu dia dilakukan melalui internet, menggunakan platform digital, memiliki tujuan yang jelas, lalu membuat tuntutan tertentu, dan dapat diikuti masyarakat dari berbagai daerah. Jadi, tahapan membuat petisi online tuh dia gini, petisi online itu kan merupakan salah satu bentuk advokasi digital yang bertujuan untuk memperoleh dukungan masyarakat terhadap suatu isu atau permasalahan. Jadi agar petisi yang dibuat efektif dan mampu menarik perhatian masyarakat maupun pemerintah, dilakukanlah beberapa tahapan yang harus dilakukan secara sistematis. Kayak mengidentifikasi masalah. Jadi tahap pertama itu membuat petisi adalah mengidentifikasi masalah yang ingin diperjuangkan. Itu masalah yang dipilih itu harus benar-benar nyata terjadi di masyarakat serta memiliki bukti yang jelas sehingga dapat dipertanggungjawabkan. Nah,
Bukti tersebut dapat berupa data, hasil penelitian, foto, video, berita, maupun kesaksian dari masyarakat yang terdampak. Tuh. Jadi sebagai contoh, ini apabila petani ini kan mengalami kesulitan dalam memperoleh pupuk bersubsidi, maka penyusunan petisi perlu mengumpulkan informasi mengenai jumlah petani yang terdampak, penyebab kelangkaan pupuk, serta dampaknya terhadap produksi pertanian. Jadi dengan adanya bukti yang kuat, petisi akan lebih mudah dipercaya dan memperoleh dukungan dari masyarakat. Lalu yang kedua itu menentukan tujuan. Karena setelah masalah berhasil diidentifikasi, langkah selanjutnya adalah menentukan tujuan petisi secara jelas dan spesifik. Dengan tujuan itu harus menjelaskan. Jadi tujuannya itu tersebut harus menjelaskan perubahan atau solusi yang diharapkan dari pihak yang memiliki kewenangan. Jadi semakin jelas tujuan yang diinginkan, maka semakin mudah masyarakat memahami isi petisi dan memberikan dukungan. Gitu. Lalu yang ketiga itu menyusun petisi. Jadi tahap selanjutnya itu adalah menyusun petisi dengan bahasa yang jelas, singkat, dan mudah dipahami oleh semua kalangan. Itu sebaiknya isinya itu kayak nama latar belakang, permasalahan, dampak yang ditimbulkan. Lalu tujuan yang ingin dicapai itu apa? Serta harapan kepada pihak yang dituju. Jadi penyampaian informasi itu harus didukung data dan fakta sehingga isi petisi menjadi lebih meyakinkan. Lalu yang keempat ada menyebarkan petisi. Jadi setelah petisi dibuat, itu tahap berikutnya adalah menyebarluaskan petisi kepada masyarakat agar memperoleh dukungan. Penyebarannya itu dilakukan media sosial, media digital, kayak WhatsApp, Telegram, email, website, maupun platform petisi online lain. Agar jangkauan informasi semakin luas, penyebarannya menggunakan gambar, video, atau infografis yang menarik, sehingga masyarakat lebih tertarik untuk membaca dan membagikan petisi tersebut. Tuh. Lalu menyerahkan hasil petisi. Jadi, kepada pihak yang berwenang setelah berhasil memperoleh dukungan dari masyarakat. Jadi hasilnya itu biasa disampaikan kepada pemerintah daerah, kementerian, lembaga terkait, atau instansi lain yang memiliki kewenangan dalam menyelesaikan masalah tersebut. Jadi kelebihannya itu mudah dilakukan, cepat memperoleh dukungan, tidak membutuhkan biaya besar, meningkatkan partisipasi masyarakat, tapi kekurangannya tidak semua petisi berhasil mengubah kebijakan, lalu membutuhkan promosi yang baik, validasi data, tanda tangan yang harus diperhatikan. Contohnya kayak petani di suatu daerah tuh membuat petisi agar pemerintah segera memperbaiki bendungan yang rusak karena menyebabkan ribuan hektar sawah tidak memperoleh air. Jadi petisi tersebut dibagikan melalui media sosial sehingga memperoleh puluhan ribu tanda tangan dan akhirnya mendapatkan perhatian pemerintah daerah gitu. Lalu digital advokasi, kampanye digital. Nah, kampanye digital itu kan merupakan suatu bentuk penerapan digital advokasi yang memanfaatkan berbagai media berbasis internet untuk menyampaikan pesan kepada masyarakat secara terarah, terancana, dan berkelanjutan. Jadi kampanye tidak hanya bertujuan menyebarkan informasi, tapi juga membangun kesadaran masyarakat. Gitu. Dalam bidang agribisnis, kampanye digital itu sering digunakan untuk mengangkat berbagai persoalan yang dihadapi petani. Berbeda dengan penyampaian informasi biasa. Jadi kampanye digital ini memiliki strategi yang lebih terencana. Ini setiap kampanye memiliki tujuan yang jelas, sasaran yang ingin dicapai, target audiensi, media yang digunakan, serta pesan utama yang disampaikan gitu. Jadi kampanye digital ini mampu memberikan dampak yang lebih besar dibandingkan hanya menggunakan mengunggah informasi secara acak di media sosial. Itu teman-teman. Lalu komponen kampanye itu website dan blog. Karena berfungsi sebagai informasi dalam suatu kampanye. Jadi melalui website, masyarakat dapat memperoleh informasi yang lebih lengkap mengenai latar belakang permasalahan, data pendukung, tujuan, serta perkembangan terbaru dari kampanye tersebut. Lalu selanjutnya ada email marketing. Karena email marketing ini merupakan salah satu cara untuk menjaga komunikasi dengan masyarakat maupun pendukung kampanye gitu. Lalu ada iklan online, jadi digunakan untuk memperluas jangkauan kampanye.
Lalu ada video dan infografis yang menjadi media yang sangat efektif. Karena masyarakat itu cenderung lebih tertarik melihat gambar dibandingkan membaca tulisan yang panjang-panjang gitu. Jangankan masyarakat lain, saya saja contoh kecil lebih suka melihat video ataupun gambar gitu, lebih tertarik. Lalu penggunaan hashtag. Jadi penggunaan hashtag atau simbol pagar yang digunakan untuk mengelompokkan informasi mengenai suatu topik tertentu. Itu kayak petani mengalami kesulitan pupuk bersubsidi. Jadi hashtag yang digunakan itu pupuk untuk petani, dukungan petani Indonesia, gitu-gitu. Atau petani maju, gitu-gitu. Tuh. Lalu ada grassroots advokasi, ini pemberdayaan komoditas petani. Jadi kan grassroots advokasi itu merupakan strategi advokasi yang berasal dari masyarakat. Nah, itu tadi kan udah menjelaskan di atas. Jadi kenapa sih pemberdayaan petani penting? Karena petani ini merupakan kelompok yang paling memahami kondisi pertanian. Karena mereka yang terlibat langsung, mereka yang ada di lapangan gitu. Jadi mereka yang mengetahui masalahnya. Jadi oleh karena itu petani harus diberdayakan agar mampu menyampaikan aspirasi secara mandiri tanpa selalu tergantung kepada pihak lain. Cara memberdayakan petani itu kayak membentuk kelompok tani gitu biar mereka dapat berdiskusi tentang permasalahan, memberikan masukan gitu. Lalu pendidikan dan pelatihan. Jadi petani ini perlu memperoleh pelatihan mengenai teknologi pertanian, pemasaran digital, gitu-gitulah. Lalu mobilisasi akses lokal yang dilakukan melalui musyawarah desa, diskusi, audiensi, gotong royong maupun kegiatan sosial lainnya. Gitu. Jadi ada manfaat membangun koalisi. Itu dia memperkuat suara advokasi, menambah sumber daya, lalu memperluas jaringan, memperkuat data dan diri. Jadi ada strategi media relation. Dalam advokasi itu dia mengembangkan pesan yang jelas dan menarik. Lalu membangun daftar kontak media, lalu menulis siaran pers yang efektif, mengadakan konversi pers, menawarkan wawancara dan opini, monitor liputan media, membangun hubungan jangka panjang. Jadi strategi penting dalam advokasi agribisnis karena mampu memperluas penyebaran informasi, membangun opini publik, meningkatkan transparansi, serta mendorong pemerintah untuk lebih cepat merespons berbagai permasalahan yang dihadapi petani. Jadi keberhasilan media sosial itu sangat bergantung pada media relation itu sangat bergantung pada kualitas informasi, hubungan yang baik dengan media, serta kemampuan menyampaikan pesan dengan jelas, akurat, dan bertanggung jawab. Gitu. Jadi teman-teman, kita akan masuk ke studi kasus yang mana advokasi petani dengan subtema itu advokasi petani kakao dalam mengatasi serangan hama pengerek buah kakao dan rendahnya harga jual. Jadi latar belakang kasus itu Desa Harapan Makmur itu merupakan salah satu sentral penghasil kakao di sebuah kabupaten di Indonesia. Jadi sebagian besar masyarakat desa bekerja sebagai petani kakao dan menggantungkan pendapatan keluarga dari hasil penjualan bibit kakao kan. Jadi selama bertahun-tahun lah produksi kakao menjadi sumber utama perekonomian desa serta memberikan lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar. Nah, namun dalam beberapa tahun terakhir petani menghadapi dua permasalahan besar. Pertama, tanaman kakao mengalami serangan hama penggeret buah yang menyebabkan banyak buah membusuk sebelum dipanen sehingga produksi menurun drastis. Kedua, harga jual kakao di tempat petani terus mengalami penurunan akibat permainan harga oleh tengkulak dan lemahnya posisi tawar petani. Akibatnya kondisi tersebut pendapatan petani
menurun hingga 50%, hampir 50%. Banyak petani kesulitan memenuhi kebutuhan rumah tangga, membayar biaya pendidikan, bahkan sebagian mulai beralih pekerjaan karena usaha tani kakao dianggap tidak lagi menguntungkan. Jadi, pemerintah daerah sebenarnya telah mengetahui adanya permasalahan tersebut, tetapi penanganannya belum maksimal karena keterbatasan data mengenai luas lahan yang terdampak serta belum ada laporan yang terkoordinasi dari kelompok tani gitu. Teman-teman, bentar ya, saya izin minum. Haus sekali. Nanti ada kumbang ya teman-teman. Jadi saya nggak jadi minum itu. Saya mau minum yang sehat-sehat aja. Ini air soya. Enak sih. Oke, kita lanjut ya. Berdasarkan kondisi tersebut, terdapatlah beberapa masalah utama yang harus segera diselesaikan. Itu kayak tingginya serangan hama, penggerek buah kakao yang menurunkan hasil produksi. Petani ini kan belum memiliki akses pasar yang luas sehingga bergantung pada tengkulak. Lalu kurangnya pendampingan teknis mengenai pengendalian hama. Dan belum adanya kebijakan daerah yang mendukung stabilisasi harga kakao. Jadi permasalahan tersebut tidak hanya berdampak terhadap petani, tetapi juga mempengaruhi perekonomian desa. Karena sebagian besar masyarakat itu bergantung pada komoditas kakao. Nah, strategi advokasi yang dilakukan itu digital advokasi. Jadi kelompok tani ini memanfaatkan media digital untuk memperkuat kondisi yang sedang mereka alami kepada masyarakat luas. Jadi mereka membuat video dokumenter berdurasi sekitar 5 menit lah yang memperlihatkan kondisi kebun kakao yang terserang hama, buah yang rusak, serta wawancara dengan beberapa petani mengenai kerugian yang mereka alamin. Selain video, kelompok tani juga membuat infografis mengenai kayak penurunan produksi kakao selama 3 tahun terakhir, besarnya kerugian ekonomi petani, perbandingan harga kakao di tingkat petani dan harga pasar gitu. Lalu dampak penurunan produksi terhadap kesejahteraan masyarakat desa. Semua informasi tersebut kemudian dipublikasilah melalui Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, dan WhatsApp dengan menggunakan tagar "Selamatkan Petani Kakao" gitu. Kakao Indonesia, dukungan petani lokal, seperti itu. Jadi kampanye digital ini dilakukan secara konsisten selama beberapa minggu sehingga mulai menarik perhatian masyarakat, mahasiswa, akademisi, serta organisasi yang bergerak di bidang pertanian. Lalu ada grassroots advokasi. Ini selain melakukan kampanye digital, kelompok tani juga memperkuat organisasi masyarakat di tingkat desa. Jadi seluruh petani kemudian mengadakan musyawarah desa untuk membahas langkah yang dilakukan. Dalam pertemuan tersebut dibentuklah tim kecil yang bertugas mengumpulkan data mengenai luas lahan yang berdampak, jumlah produksi sebelum dan sesudah serangan hama, serta menghitung total kerugian yang dialami petani. Lalu, kelompok tani juga mengadakan diskusi bersama penyuluh pertanian dan dosen dari perguruan tinggi setempat untuk memperoleh rekomendasi mengenai teknik pengendalian hama yang lebih efektif. Lalu hasil musyawarah kemudian dituangkan dalam bentuk proposal dan petisi yang ditunjukkan kepada pemerintah daerah agar segera memberikan bantuan pengendalian hama serta membuka akses pemasaran bagi hasil panen petani. Lalu kita masuk pada pembahasan selanjutnya, yaitu media relation.
Jadi, untuk memperkuat penyebaran informasi, kelompok tani itu mengundang wartawan dari media lokal agar melihat langsung kondisi perkebunan kakao. Pada saat kunjungan lapangan, eh, wartawan memperoleh berbagai data mengenai penurunan produksi, kerugian ekonomi, serta kondisi masyarakat yang terdampak. Jadi kelompok tani juga mengadakan konversi pers sederhana yang dihadiri oleh petani desa, oleh kepala desa, penyuluh pertanian, akademisi, dan perwakilan petani. Nah, beberapa media kemudian menerbitkan berita mengenai kondisi tersebut, sehingga isu petani kakao menjadi perhatian masyarakat luas. Nah, pemberitaan media akhirnya menarik perhatian pemerintah provinsi, yang kemudian mengirimkan tim untuk melakukan verifikasi lapangan. Jadi hasil advokasinya, setelah advokasi dilakukan secara terpadu, pemerintah ini mulai mengambil beberapa langkah nyata, antara lain kayak menyalurkan bantuan pestisida dan perangkap hama kepada petani, mengadakan pelatihan mengenai pengendalian hama terpadu, lalu bisa juga membantu pembentukan koperasi pemasaran kakao, lalu memfasilitasi kerjasama antara koperasi petani dengan perusahaan pengelolaan kakao, memberi bantuan bibit kakao unggul yang lebih tahan terhadap serangan hama, menyusun program pendampingan petani selama 1 musim tanam gitu. Lalu selain itu, perhatian masyarakat terhadap produk kakao lokal juga meningkat, sehingga beberapa pelaku usaha mulai membeli kakao langsung dari koperasi petani dengan harga yang lebih baik. Lalu analisis kasus ini menunjukkan bahwa keberhasilan advokasi tidak hanya bergantung pada suatu strategi saja. Jadi digital advokasi dia berhasil meningkatkan kesadaran masyarakat melalui media sosial, sehingga isu petani kakao dikenal oleh masyarakat luas. Lalu digital advokasi berhasil meningkatkan kesadaran masyarakat melalui media sosial, sehingga isu petani kakao dikenal oleh masyarakat luas. Dan grassroots advokasi ini dia memperkuat posisi petani. Grassroots advokasi itu memperkuat posisi petani karena seluruh aspirasi dapat disampaikan secara bersama-sama berdasarkan data dan kebutuhan nyata di lapangan. Jadi grassroots advokasi memperkuat posisi petani karena seluruh aspirasi disampaikan secara bersama-sama berdasarkan data dan kebutuhan nyata di lapangan. Nah, sementara itu media relation itu membantu memperluas jangkauan informasi melalui pemberitaan media, sehingga pemerintah memberikan perhatian lebih cepat terhadap permasalahan yang terjadi. Jadi dari ketiga kayak digital advokasi, grassroots advokasi, media relation itu saling melengkapi. Apabila hanya menggunakan satu strategi, kemungkinan besar dampak yang dihasilkan tidak akan besar ketikanya dijalankan bersamaan. Jadi ini sebenarnya ketiga ini saling berkaitan. Jadi kalau misalnya hanya digital advokasi saja yang diterapkan atau grassroots advokasi saja yang diterapkan, itu tidak akan
sempurna. Apalagi media relation aja tanpa grassroots advokasi ataupun digital advokasi, ini tidak akan efektif. Nah, treatment yang harus dilakukan memang melakukan ketiganya agar tujuan yang diinginkan tercapai. Gitu. Ini solusi yang dapat diterapkan. Jadi berdasarkan hasil analisis berdasarkan studi case tadi yang udah kita bahas. Jadi adalah beberapa solusi yang dapat dilakukan. Jadi yang dapat dilakukan itu antara lain kayak pertama itu dapat meningkat pelatihan petani mengenai pengendalian hama terpadu. Jadi meningkatkan pelatihan petani mengenai pengendalian hama terpadu, kayak dilakukanlah penyuluhan, pelatihan ke desa tersebut yang terdampak suatu masalah, agar masyarakatnya, agar petaninya itu paham cara pengendalian hama terpadu mengenai penggere yang menyebabkan penurunan hasil pada buah kakao. Lalu yang kedua itu memperkuat koperasi petani agar memiliki posisi tawar yang lebih tinggi. Jadi di desa tersebut dilakukanlah dikeluarkan suatu kebijakan untuk memperkuat posisi koperasi petani agar memiliki posisi tawar yang lebih tinggi. Jadi harga tersebut tidak menekan petani, jadi mereka tetap mendapatkan keuntungan. Jadi tetap ada andil dalam pengendalian harga gitu. Yang ketiga itu memanfaatkan media sosial sebagai sarana promosi produk kakao lokal. Jadi digunakan media sosial gitu kan, kayak mempromosikan kayak sekarang kan di TikTok tuh kan udah banyak promosi produk lokal. Jadi bisa tersebar ke seluruh jagat raya. Bagi yang mau itu bisa pesan online, itu kan lebih praktis gitu. Jadi produknya lebih dikenal. Lalu yang keempat itu membangun kemitraan dengan perguruan tinggi dan lembaga penelitian. Jadi misalnya ada kakao di daerah Takengon. Nah, bekerja sama dengan Universitas Malik Saleh gitu kan. Jadi mahasiswanya banyak yang melakukan penelitian di sana dan keuntungannya sama-sama menguntungkan, kayak mereka mendapatkan apa yang mereka mau dan pihak perguruan tinggi juga begitu untuk lembaga penelitian. Jadi sama-sama menguntungkan. Lalu yang kelima ada meningkatkan kerjasama dengan media massa agar informasi mengenai sektor pertanian lebih sering dipublikasi. Ya, dia meningkatkan, jadi kayak bekerja sama dengan media massa agar informasi-informasi mengenai permasalahan yang terjadi di pertanian ini lebih seringlah terekspos, dipublikasikan. Lalu yang keenam itu mendorong pemerintah membuat kebijakan dan perlindungan harga komoditas kakao. Jadi secara tidak langsung, jadi petani ini lebih terlindungi, tidak terintimidasi lah. Karena selama ini kan petani hanya sebagai penerima harga, padahal mereka yang menanam, mereka yang membudidayakan, mengelola semua lah. Cuman pada kondisi yang terjadi, mereka tidak mendapatkan kemakmuran atas pekerjaan mereka, karena kayak harga itu ngikut pasar, bukan mereka yang memberikan harga. Mirisnya itu di sini yang terjadi. Nah, jadi sebenarnya pelajaran yang dapat kita ambil itu dari studi kasus dapat dipahami bahwa keberhasilan advokasi itu memerlukan kerjasama dari berbagai pihak. Petani sebagai pelaku utama harus berani menyampaikan aspirasi berdasarkan data yang akurat. Nah, organisasi masyarakat itu perlu membangun kekompakan dalam memperjuangkan kepentingan bersama. Sedangkan media berperan memperluas penyebaran informasi kepada masyarakat. Pemerintah juga harus responsif terhadap aspirasi masyarakat dengan mengambil kebijakan yang tetap dan berkelanjutan. Sinergi antar petani, masyarakat, media, akademisi, dan pemerintah menjadi kunci dalam menyampaikan solusi yang lebih efektif bagi permasalahan di sektor agribisnis gitu. Jadi kesimpulannya, advokasi modern dalam agribisnis merupakan proses
memperjuangkan kepentingan petani melalui pendekatan yang lebih efektif, partisipatif, dan sesuai dengan perkembangan teknologi. Nah, pemanfaatan digital advokasi memungkinkan penyebaran informasi secara cepat dan luas. Karena advokasi memperkuat partisipasi masyarakat dalam menyampaikan aspirasi, sedangkan media relationship ini membantu menjembatani komunikasi antara masyarakat, media, dan pemerintah. Di ketika tersebut tidak dapat dipisahkan karena saling melengkapi dan menciptakan perubahan kebijakan yang lebih berpihak kepada petani gitu. Oke, selesai sudah pembahasan kita. Pada video kali ini, kalau ada yang mungkin teman-teman tidak paham, bisa komen-komen di bawah. Kita diskusi lebih lanjut atau bisa melihat kembali record video ini sampai kalian paham.